yang tak seharusnya terungkap. Bisikan lirih, desir nafas, dan batas yang mulai kabur. Apakah kau siap menelusuri kisah yang menggoda? Tekan tombol subscribe dan pastikan kau tak ketinggalan kisah yang menggetarkan ini. Malam ini, kita mulai. Hujan turun deras malam itu. Udara dingin menyelinap lewat celah jendela yang lupa ditutup rapat. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11 lebih sedikit, tapi ia masih terduduk di sofa, menatap layar televisi yang menyala tanpa suara. Bukan karena tertarik dengan siaran yang diputar, melainkan karena pikirannya jauh melayang ke tempat lain, atau lebih tepatnya, kepada seseorang yang tengah berada di dapur. Dari balik dinding tipis, ia bisa mendengar suara gelas beradu dengan meja, suara air mengalir dari keran, lalu langkah kaki yang pelan, seolah disengaja agar tak mengganggu. Tapi baginya, setiap suara itu justru membangunkan sesuatu dalam dirinya, sebuah kesadaran yang selama ini ia coba redam. "Apa kamu belum tidur?" Suara itu membuatnya menoleh. Di ambang pintu dapur, ibu mertuanya berdiri dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia mengenakan daster tipis dengan motif bunga-bunga kecil yang sedikit basah di bagian bawah, mungkin karena terkena cipratan air saat mencuci gelas tadi. Rambut panjangnya yang biasanya disanggul kini dibiarkan tergerai, dengan beberapa helai jatuh di sisi wajahnya yang lembut diterpa cahaya lampu. Ia menelan ludah. "Belum, Bu. Susah tidur." Sang ibu mertua tersenyum kecil lalu berjalan mendekat. "Mungkin karena hujan," katanya sambil duduk di sofa yang sama, hanya terpisah beberapa jengkal darinya. Aroma tubuhnya samar, bercampur wangi teh melati yang masih tersisa di tangannya. Ia menggenggam cangkirnya dengan lembut, meniup pelan permukaannya sebelum menyeruput. Ia tak berani menatap terlalu lama. Tapi dari sudut mata, ia bisa melihat bagaimana jemari lentik itu melingkari pegangan cangkir, bagaimana leher jenjang itu sedikit menegang saat menelan, dan bagaimana sesekali napasnya tertahan ketika embusan hawa dingin menyusup lewat jendela. "Kamu kedinginan?" Pertanyaan itu membuatnya menoleh cepat. "Tidak, Bu." Tapi ibu mertuanya mengulurkan tangan, menyentuh punggung telapak tangannya yang diletakkan di atas paha. "Dingin," gumamnya pelan. Dan saat itu, sesuatu di dalam dirinya goyah. Ada jeda beberapa detik sebelum ibu mertuanya menarik tangannya kembali, tapi kehangatan singkat itu sudah cukup untuk menyulut bara yang selama ini ia kubur. Ia ingin menganggap sentuhan tadi sebagai hal biasa, sebagai bentuk kepedulian seorang ibu kepada menantunya. Tapi ia tahu, jauh di dalam hati, ada sesuatu yang lebih dari itu. Dan yang lebih berbahaya lagi, ia bisa melihat hal yang sama di mata wanita itu. Di ujung malam yang sunyi, di antara derai hujan yang terus mengguyur, dosa perlahan menemukan jalannya sendiri. Malam semakin larut, hujan belum juga reda, justru semakin deras, mengguyur atap rumah dengan suara yang samar-samar menenangkan sekaligus menggugah sesuatu di dalam dirinya. Ia masih duduk di sofa, tapi kini kesadarannya mulai buram. Bukan karena kantuk, melainkan karena pikirannya terlalu dipenuhi hal-hal yang tak seharusnya. Sentuhan hangat itu masih terasa di punggung tangannya, begitu nyata seolah meninggalkan jejak yang tak mungkin terhapus begitu saja. Di sebelahnya, ibu mertuanya masih menyeruput teh, tapi tatapannya tak lagi tertuju pada cangkir di tangannya. Ia diam, terlalu diam, seakan ada sesuatu yang tengah ia pikirkan. "Kamu sering begini?" tanyanya tiba-tiba. Ia menoleh, mencoba menangkap makna di balik pertanyaan itu. "Maksud ibu?" Sang ibu mertua menghela napas pelan, menaruh cangkirnya di meja, lalu menatap lurus ke depan. "Susah tidur," jawabnya, terlihat seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu, atau seseorang. Dada pria itu berdegup sedikit lebih cepat dari seharusnya. Ia tak langsung menjawab, takut suaranya akan bergetar dan membongkar rahasia yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. "Apa kamu kesepian?" lanjutnya lagi, kali ini dengan suara yang lebih lirih. Kata-kata itu seperti sebuah jebakan, dan ia tahu jika ia menjawabnya dengan jujur, maka ia akan jatuh lebih dalam ke jurang yang tak berujung. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabnya akhirnya, mencoba tersenyum. Namun, senyum itu pudar ketika ibu mertuanya menoleh ke arahnya. Tatapan itu, terlalu lama, terlalu dalam, dan terlalu banyak hal yang tersirat di dalamnya. Sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Sesuatu yang seharusnya tak pernah ada di antara mereka. Dan dalam sekejap,
udara di antara mereka menjadi lebih berat. Sang ibu mertua tersenyum tipis, tapi ada sesuatu dalam senyumnya yang berbeda. Kadang, kita hanya butuh seseorang untuk mendengarkan, katanya pelan, jemarinya perlahan menyentuh pegangan cangkir yang masih hangat. Hujan terus turun, menutup suara dunia luar, seolah memberi mereka ruang sendiri untuk merasakan sesuatu yang seharusnya mereka abaikan. Ia bisa saja bangkit dari sofa saat ini juga, kembali ke kamarnya, mengakhiri malam ini sebelum semuanya berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Tapi ia tak bergerak, dan ibu mertuanya juga tak beranjak. Dan disitulah dosa mulai menunggu. Ia mencoba mengalihkan pandangan, mencari sesuatu di ruangan yang bisa memberinya alasan untuk memutus ketegangan ini. Namun, setiap detik yang berlalu justru membuatnya semakin sadar bahwa ia tengah berdiri di tepi jurang, dan ibu mertuanya adalah angin yang bisa mendorongnya kapan saja. Tidak mengantuk, suara lembut itu kembali terdengar, membuatnya menoleh tanpa sadar. Ia menggeleng, berusaha tersenyum kecil. Sepertinya tidak, Bu. Ibu mertuanya masih duduk di tempatnya, jemarinya perlahan memainkan pegangan cangkir yang kini kosong. Tatapannya lembut, tapi di balik itu ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Sesuatu yang selama ini mungkin hanya ia anggap sebagai angin lalu, tapi malam ini terasa begitu nyata. Lalu, tanpa peringatan, wanita itu berbisik pelan, "Aku juga." Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuat darahnya berdesir. Ia ingin menganggapnya sebagai pernyataan biasa, sesuatu yang tak bermakna lebih dari sekadar kesulitan tidur di malam hujan. Tapi bagian terdalam dari dirinya tahu itu bukan sekadar itu. Ada sesuatu di dalam suara ibu mertuanya, sesuatu yang membuatnya menelan ludah dan tiba-tiba merasa sulit bernapas. Kesunyian kembali menyelimuti mereka, hanya suara hujan di luar sana yang menjadi latar, menemani kebisuan yang semakin lama semakin mengikat. "Kamu bahagia dengan pernikahanmu?" Pertanyaan itu datang begitu saja, membuatnya menegang seketika. Ia menoleh, menatap ibu mertuanya dengan sedikit kebingungan. "Bu, kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu?" tanyanya pelan. Sang ibu mertua tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak sepenuhnya penuh kebahagiaan. "Aku hanya penasaran," katanya, suaranya nyaris tenggelam dalam suara hujan. "Kadang, aku melihat tatapanmu kosong, seperti ada sesuatu yang ingin kamu katakan, tapi tak bisa." Dada pria itu terasa semakin sesak. Apa ibu mertuanya menyadari semuanya? Apa selama ini ia tak cukup pandai menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya? Ia ingin berkata bahwa ia baik-baik saja, bahwa pernikahannya bahagia, bahwa ia mencintai istrinya. Tapi bibirnya terlalu berat untuk mengucapkan kebohongan itu. Dan ibu mertuanya sepertinya menyadarinya. Wanita itu menarik napas dalam, lalu menegakkan tubuhnya, mempersempit jarak di antara mereka. Jemarinya terangkat, hampir menyentuh bahu pria itu, tapi lalu terhenti di udara, seakan ada sesuatu yang menahannya. Tatapan mereka bertemu dalam diam. Dan saat itu, sesuatu dalam dirinya retak. Ia tahu, jika ia tidak pergi sekarang, jika ia tetap berada di sini lebih lama, maka ia akan kehilangan kendali atas apa yang selama ini ia coba jaga. Tapi tubuhnya tetap terpaku di tempatnya, seakan menunggu sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Di luar, hujan semakin deras. Dan di dalam ruangan ini, dosa semakin mendekat. Hujan masih mengguyur deras, membalut malam dengan suara yang menenggelamkan segalanya. Tapi di dalam ruangan ini, ada sesuatu yang lebih mencekam dari sekadar suara rintik air di atap, sesuatu yang bergetar di udara, menunggu untuk pecah dalam kesadaran yang tak bisa lagi dihindari. Ia masih duduk di tempatnya, tetapi seluruh tubuhnya terasa tegang. Sang ibu mertua belum bergerak dari posisinya, masih menatapnya dengan cara yang terlalu lama, terlalu dalam, seolah ingin menggali sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. "Apa yang kamu pikirkan?" Suara wanita itu terdengar lembut, nyaris seperti bisikan. Ia menelan ludah, mencoba meredam debaran dadanya yang semakin liar. "Aku tidak tahu, Bu." Sang ibu mertua tersenyum kecil, tetapi kali ini ada sesuatu di dalamnya, bukan senyum seorang ibu kepada menantunya, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya. "Aku juga." Keheningan kembali merayap, menyelubungi mereka dalam ruang yang semakin sempit. Napasnya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengunci dadanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, apa saja, untuk menghancurkan ketegangan ini. Tapi ketika ia akhirnya mengangkat wajahnya, tatapan mereka kembali bertemu, dan kali ini, tidak ada yang berpaling lebih dulu.
Matanya menelusuri wajah ibu mertuanya, mencari tanda bahwa semua ini hanya ilusinya. Tapi semakin ia melihat, semakin ia menyadari bahwa tidak ada kebohongan di sana. Wanita itu merasakan hal yang sama. Ia tidak tahu sejak kapan semuanya berubah. Ia tidak tahu kapan perhatian sederhana itu mulai terasa berbeda, kapan setiap sentuhan kecil mulai meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Tapi yang ia tahu sekarang, disinilah mereka, terjebak dalam batas tipis antara sesuatu yang seharusnya dan sesuatu yang tidak boleh terjadi. Sang ibu mertua akhirnya menghela napas pelan, lalu bangkit berdiri. Sudah larut, katanya, suaranya sedikit bergetar. Kita harus tidur. Ia hanya mengangguk, tetapi tubuhnya tetap diam di tempatnya. Ia tahu, begitu ia bangkit, begitu ia melangkah menuju kamarnya, maka malam ini akan berakhir seperti malam-malam sebelumnya, dengan banyak pertanyaan yang ia simpan sendiri, dengan hasrat yang ia redam dalam gelap. Tapi sebelum ia sempat bergerak, ibu mertuanya berhenti di ambang pintu. Ia menoleh, dan dalam cahaya redup, ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya menahan napas. Jangan terlalu lama berpikir, nak. Kadang, kita hanya punya satu kesempatan sebelum semuanya terlambat. Lalu wanita itu melangkah pergi, meninggalkannya sendirian di ruangan yang kini terasa lebih sesak dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut, bukan pada dosa, tetapi pada dirinya sendiri. Karena ia tahu, jika malam berikutnya datang, ia mungkin tidak akan mampu menahan diri lagi. Malam itu, ia terbaring di ranjang, tapi pikirannya tak bisa diam. Udara masih terasa dingin setelah hujan berhenti, tetapi ada sesuatu yang lebih dingin di dalam dadanya, sesuatu yang menggumpal, menekan, menyesakkan. Kata-kata ibu mertuanya masih terngiang. Jangan terlalu lama berpikir, nak. Kadang, kita hanya punya satu kesempatan sebelum semuanya terlambat. Apa maksudnya? Apa itu hanya pernyataan biasa? Atau ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang jauh lebih dalam? Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan semuanya. Tapi bayangan itu terlalu jelas. Tatapan itu, napas yang tertahan, jarak yang terlalu dekat, dan yang paling ia takuti, perasaan yang mulai tak bisa ia kendalikan. Pagi datang terlalu cepat, matahari sudah naik, tetapi hatinya masih tertinggal di malam sebelumnya. Saat ia keluar dari kamar, aroma kopi menyeruak dari dapur. Ia melangkah perlahan, mencoba mengendalikan dirinya. Tapi saat ia sampai di ambang pintu, ia mendapati ibu mertuanya berdiri di sana, membelakanginya, menuangkan kopi ke dalam cangkir. Wanita itu mengenakan kebaya sederhana dengan kain batik yang membalut pinggangnya. Rambutnya yang biasanya disanggul kini tergerai, beberapa helainya jatuh di tengkuknya. Dan ia hanya bisa berdiri di sana, menatapnya terlalu lama. Mungkin ia harus berbalik, pergi sebelum semua ini menjadi semakin sulit. Tapi ia tak bergerak. Justru, seakan tertarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari logikanya, ia malah melangkah mendekat. Pagi, Bu, suaranya nyaris serak. Ibu mertuanya menoleh, dan saat mata mereka bertemu, ia bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu. Seperti seseorang yang menunggu sesuatu yang tak kunjung terjadi. Wanita itu tersenyum, tetapi senyum itu tipis. Pagi, tidur nyenyak. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia ingin berkata bahwa ia terjaga sepanjang malam, memikirkan hal yang seharusnya ia hindari. Tapi ia hanya mengangguk pelan. Kopi, ia menelan ludah, lalu mengangguk lagi. Ibu mertuanya menuangkan secangkir kopi untuknya, lalu menyerahkannya dengan jemari yang sedikit menyentuh tangannya. Sentuhan singkat, sekilas, tetapi cukup untuk menyulut sesuatu yang membara di dalam dirinya. Dan saat ia mengangkat wajahnya, ibu mertuanya masih menatapnya. Terlalu lama, terlalu dalam, dan ia tahu, jika ia tidak pergi sekarang, jika ia tetap berdiri di sini lebih lama, maka batas itu akan benar-benar hancur. Sepanjang hari, pikirannya tak tenang. Setiap gerakan kecil ibu mertuanya, setiap senyum, setiap tatapan sekilas, setiap tawa pelan, semuanya terasa berbeda sekarang. Atau mungkin, memang sejak awal sudah berbeda, hanya saja ia baru berani mengakuinya sekarang. Dan ketika malam datang, ketika ia kembali duduk di ruang tamu yang sama, dengan lampu temaram dan suara hujan yang kembali turun, ia bertanya-tanya. Sampai kapan ia bisa menahan diri? Karena semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat keinginannya untuk melangkah lebih dekat. Dan ia takut, karena ia tidak yakin masih bisa berhenti. Hujan kembali turun malam ini,
mengisi kesunyian dengan rintik-rintik yang jatuh di atap. Seharusnya suara itu menenangkan, tetapi tidak baginya. Tidak setelah malam-malam sebelumnya. Tidak setelah semua tatapan, sentuhan singkat, dan kata-kata yang samar tapi begitu jelas maknanya. Ia duduk di sofa, menyesap teh yang sudah mulai dingin, mencoba mengalihkan pikirannya. Namun, pikirannya justru tertuju pada satu hal. Seseorang. Dan seolah pikirannya memanggil, langkah itu terdengar lagi. Pelan, berhati-hati, tetapi ia bisa mengenalinya sekarang. Ibu mertuanya. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu wanita itu kini berdiri di belakangnya, memandangnya dalam diam. Namun, ia tetap melakukannya. Tatapan mereka bertemu dalam cahaya redup, dan kali ini, tak ada yang mencoba berpaling lebih dulu. Wanita itu mengenakan kain batik dan kebaya tipis berwarna gading yang membalut tubuhnya dengan begitu anggun. Rambutnya masih tergerai seperti malam sebelumnya, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya malam ini, sesuatu yang lebih dalam, lebih sulit untuk diabaikan. Kamu masih terjaga, bukan pertanyaan, lebih seperti pernyataan yang sudah ia ketahui jawabannya. Ia mengangguk pelan, seperti malam-malam sebelumnya. Senyum tipis terbentuk di bibir ibu mertuanya, tetapi di balik itu, ada sesuatu yang tidak ia ucapkan. Wanita itu melangkah mendekat, duduk di ujung sofa, hanya beberapa jengkal darinya. Aroma tubuhnya bercampur dengan wangi melati yang samar, menyusup ke dalam pikirannya, mengusik segala sesuatu yang selama ini ia coba redam. Mereka diam, tapi dalam diam itu, ada begitu banyak hal yang mereka katakan. Tanpa perlu diucapkan, aku memikirkanmu. Kata-kata itu hampir saja keluar dari bibirnya, tetapi ia menahannya. Ia tidak boleh, ia tidak bisa. Namun, saat ibu mertuanya menoleh, mata mereka kembali bertemu, dan ia tahu, wanita itu juga memikirkan hal yang sama. Apa yang kamu pikirkan? Suara lembut itu terdengar lagi, seolah ingin menguji sejauh mana ia mampu bertahan. Ia menghela napas pelan, menatap ke arah luar jendela. Banyak hal, seperti, ia menoleh kembali, menatap wanita itu dalam-dalam, mencari sesuatu, atau mungkin memastikan sesuatu yang sebenarnya sudah ia ketahui jawabannya. Dan tanpa sadar, jemarinya yang semula menggenggam cangkir perlahan mengendur. Aku takut, Bu. Wanita itu diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Takut apa? Ia tidak menjawab. Atau mungkin, ia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Karena yang ia takutkan bukan dosa, bukan konsekuensi, bukan apa yang akan terjadi jika semuanya benar-benar melewati batas. Yang ia takutkan adalah kenyataan bahwa ia tidak ingin lagi menahan diri. Ibu mertuanya menatapnya lebih lama, lalu menarik napas perlahan. Jemarinya terangkat, nyaris menyentuh punggung tangannya, tetapi ia menghentikannya di udara, seperti ragu. Seperti sedang menunggu keputusan terakhir darinya. Dan saat itu, ia sadar. Malam ini bukan tentang siapa yang memulai. Malam ini adalah tentang siapa yang akan berhenti lebih dulu. Dan sejauh ini, tak satu pun dari mereka melakukannya. Di luar, hujan masih turun. Di dalam ruangan ini, ketegangan semakin menyesakkan. Dan dalam diam, mereka tahu, mereka sudah terlalu jauh. Malam semakin larut. Suara hujan yang tadinya deras mulai mereda, menyisakan gerimis halus yang nyaris tak terdengar. Namun, di dalam ruangan ini, suasana justru semakin berat. Mereka masih duduk berhadapan, hanya beberapa jengkal jaraknya. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bicara, tetapi di antara mereka ada sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Ibu mertuanya masih menatapnya, bukan seperti seorang ibu memandang menantunya, tetapi seperti seorang wanita yang sedang menahan sesuatu yang terlalu besar untuk dibiarkan begitu saja. Ia bisa merasakan napasnya sendiri semakin berat. Ada sesuatu di dalam dadanya yang terus bergejolak, sesuatu yang selama ini ia tekan, sesuatu yang semakin sulit ia kendalikan. Dan malam ini, ia merasa lelah untuk terus berpura-pura. Bu, suaranya akhirnya keluar, rendah dan nyaris bergetar. Ibu mertuanya tidak menjawab, tetapi matanya tetap terkunci padanya, seakan menunggu kelanjutan dari kata-kata yang tertahan. Ia menelan ludah. Aku tidak bisa berhenti memikirkan ini. Keheningan menggantung di antara mereka. Lalu, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, wanita itu menghela napas pelan. Aku juga. Pengakuan itu datang begitu saja, begitu jujur, begitu nyata, membuatnya hampir kehilangan kendali atas napasnya sendiri. Matanya mencari sesuatu di wajah wanita itu,
tetapi yang ia temukan justru adalah kepastian bahwa ia tidak sendirian dalam perasaan ini. Seharusnya kita tidak seperti ini. Ibu mertuanya mengangguk pelan, tetapi tidak ada penolakan di sana. Tapi kenyataannya, kita memang seperti ini. Kata-kata itu membuatnya semakin tenggelam dalam dilema yang tak berujung. Seharusnya ia pergi, seharusnya ia berdiri sekarang, meninggalkan ruangan ini sebelum semuanya benar-benar melewati batas. Tetapi tubuhnya tetap diam, dan saat ibu mertuanya menggeser duduknya sedikit lebih dekat, jemarinya tanpa sadar mengepal. "Apa kamu ingin aku pergi?" Suara wanita itu begitu pelan, hampir seperti bisikan yang tersapu angin. Ia seharusnya menjawab, "Iya." Tetapi, kata itu tak pernah keluar dari bibirnya. Sebaliknya, ia justru menatap wanita itu lebih dalam, lebih lama, dan dalam sorot mata mereka, ada sesuatu yang akhirnya tak bisa lagi mereka sembunyikan. Hasrat yang selama ini mereka ingkari. Ibu mertuanya menunduk, jemarinya mencengkeram kain batiknya sendiri, seakan menahan sesuatu yang hampir saja pecah. "Kita tidak boleh," katanya pelan, tetapi suaranya tidak memiliki keyakinan. Ia juga tahu itu, mereka tidak boleh. Tetapi, semakin mereka mencoba menghindar, semakin kuat dorongan itu menarik mereka kembali. Dan malam ini, batas yang selama ini mereka pertahankan terasa semakin rapuh. "Bu," ibu mertuanya mengangkat wajahnya, menatapnya sekali lagi. Mereka begitu dekat sekarang, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hangat napas wanita itu, bisa melihat dengan jelas bagaimana kebimbangannya berperang dengan sesuatu yang lain di dalam dirinya. Di luar, gerimis masih turun. Di dalam ruangan ini, mereka terjebak dalam perasaan yang semakin sulit untuk diingkari. Dan kini, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Siapa yang akan lebih dulu menyerah pada batas yang hampir runtuh ini? Hujan telah berhenti, dedaunan di luar masih basah, sisa embun menggantung di ujung-ujungnya, seakan menahan sesuatu yang tak ingin jatuh. Di dalam rumah, ia masih duduk di tempat yang sama. Di hadapannya, ibu mertuanya juga tak bergerak, tapi ada sesuatu yang berubah dalam tatapan mereka. Bukan lagi pertarungan antara keinginan dan penolakan. Bukan lagi kebisuan yang dipenuhi isyarat tersembunyi. Tetapi sebuah kesadaran, bahwa apapun yang mereka rasakan, sejauh apapun mereka telah melangkah ke tepian batas, tidak ada jalan untuk benar-benar menyeberanginya. Sebuah keheningan panjang menggantung di antara mereka, lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena keinginan yang masih ada, tetapi karena kenyataan yang akhirnya harus mereka terima. Ibu mertuanya menarik napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. "Kita sudah terlalu jauh, ya." Ia tak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada wanita di hadapannya, menghafalkan setiap detail yang selama ini ia coba abaikan. "Iya." Senyum tipis muncul di bibir wanita itu, bukan senyum bahagia, tetapi senyum yang dipenuhi kepedihan. "Dan kita tahu, kita tidak bisa terus seperti ini." Ia menggenggam jemarinya sendiri, mencoba menguatkan hati. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu salah terasa begitu benar? Bagaimana bisa perasaan yang tak seharusnya ada justru tumbuh begitu kuat? Tetapi ia tahu, dan ibu mertuanya juga tahu, bahwa tidak peduli seberapa dalam perasaan ini berakar, mereka harus berhenti di sini. Sebuah angin dingin bertiup dari jendela yang sedikit terbuka. Ibu mertuanya merapatkan selendangnya, lalu bangkit berdiri. "Kita tidak akan pernah membicarakan ini lagi." Suara itu tegas, seperti keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Ia menatap wanita itu lebih lama, seolah ingin menyimpan momen ini dalam ingatannya, momen terakhir sebelum semuanya benar-benar berakhir. Lalu, dengan suara yang hampir bergetar, ia menjawab, "Iya, Bu." Wanita itu tersenyum kecil, lalu melangkah pergi, meninggalkannya sendirian di ruangan yang kini terasa lebih luas, tetapi lebih hampa dari sebelumnya. Dan saat langkah itu menghilang di balik pintu, ia menyadari sesuatu. Beberapa batas memang tak terlihat, tapi harus tetap dijaga. Karena sekali kau menyeberanginya, tak akan ada jalan untuk kembali.